22 Juli 2013 nyatanya menjadi hari yang paling membahagiakan bagi Ustadz Solmed dan Aprilia Jasmine. Pasalnya putra pertama mereka yang diberi nama Sultan Mahmud Kushairi akhirnya lahir dengan selamat. Rupanya Solmed tak ingin berlama-lama meninggalkan jagoan kecilnya tersebut meskipun jadwalnya untuk berceramah nampak begitu padat. Ayah Sultan, ayah jalannya pinter banget sih. Iya, saya berusaha kayak tadi siang saya ada acara. Habis acara saya datang ke sini. Sekarang saya mau berangkat lagi. Nah, nanti kalau bisa saya nginep, saya nginep. Nah, jadi kerinduan itu jadi bertambah. Meskipun persalinan April dilakukan secara sesar, tapi tetap saja ketiadaan Solmed di sampingnya membuat semua terasa berat untuk dilewati. Maka inilah ujian bagi April untuk menjadi wanita seutuhnya yang harus ia jalani seorang diri. Diperiksa di CTG gitu kan, dihitung berapa jumlah kontraksinya, ternyata kontraksinya dalam setengah jam tuh sudah hampir udah rame banget lah, udah hampir 8 atau 10 kali, dan itu semuanya sudah 100% kontraksinya. Diperiksa lagi apakah sudah ada pembukaan, tidak ada pembukaan. Jadi dokter bilang kita harus sesar. Terus aku masih telepon Ustadz, kapan bisa pulang Bi? Besok deh, kalau emang harus operasi aku besok, nanti disewain pesawat jet pribadi katanya sama panitia sana. Ya udah, aku bilang ke dokter, saya mau operasi besok mungkin jam 11 pagi, nunggu suami dulu. Dokter masih bilang nggak bisa Bu, hari ini aja. Aprilia Jasmine memang telah membuktikan kemandirian dirinya sebagai seorang wanita. Datang ke rumah sakit tanpa kawalan suami dan mungkin akan kembali ke rumah juga tanpa ditemani Ustadz Solmed. Dikarenakan jadwal sang Ustadz yang nampak begitu padat, apalagi di bulan Ramadan ini, April nampaknya harus siap mengurus bayinya sendiri di rumah. Tapi siapa sangka, saking bahagianya memiliki momongan, pasangan ini bahkan berencana akan memberikan adik untuk Sultan dalam waktu dekat. Kepingin nambah momongan lagi biar Sultan punya adik. Tapi memang kan butuh waktu, artinya aku harus fokus ke Sultan dulu, nanti mungkin setahun atau 2 tahun terus baru punya adik lagi. Jadi biar keurusan dulu, nggak kesundulan kan. Terus besok juga ada pelajaran lagi, Bu, jam 6 pagi nih belajar mandiin bayi ya. Jadi Ibu harus datang ke ruangan baby gitu kan, perhatiin caranya gimana. Jadi nyampe rumah nanti udah bisa masak bayinya sendiri, mandiin bayinya sendiri. Nah itu dia yang prosesnya ternyata aku sangat menikmati gitu. Sementara Aprilia Jasmine dan Ustadz Solmed menyambut dengan rasa syukur kehadiran bayi mereka, maka Mandala Souji mulai memperkenalkan ilmu agama pada putrinya Zara meski ia baru berusia 2 tahun. Seperti sore kemarin, Mandala mengajak Zara untuk berwisata religi ke sebuah pondok pesantren Al-Ashiriyah Nurul Iman di daerah Parung Bogor, di mana berdiri 2 buah masjid yang di dalamnya terdapat Al-Quran raksasa dan Al-Quran terberat di dunia. Sungguh suatu keajaiban dunia bahwa di Indonesia ini ternyata diketemukan Al-Quran raksasa dari abad ke-17. Maka seperti inilah wisata religi Mandala dan buah hatinya Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Was-Was, ketemu lagi bersama saya Mandala Abadi Souji dan yang cantik ini. Cheers. Iya. Ini adalah Zara Kansa Akila Mandala Abadi. Sambil menunggu buka puasa, aku sama Zara, ya sayang ya, akan wisata religi. Nah, kemana aja sih kira-kira wisata religinya? Insya Allah ini pasti bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe di tempatnya ya. Wisata religi kali ini kita sekarang ada di Pondok Pesantren Ashiriyah Nurul Iman di daerah Bogor. Nah, penasaran kan gimana sih pondok pesantrennya? Jadi di sini adalah Pondok Pesantren Al-Ashiriyah Nurul Iman yang dipimpin oleh Umi Wahida. Adanya Al-Quran terberat dan Al-Quran yang raksasa yang terbuat dari pelepah daun pisang.
Menggambarkan sebuah Al-Quran utuh yang terdiri dari 30 juz, Al-Quran terberat ini dibuat dari besi, dibagi menjadi 306 lempeng besar dengan total berat sampai 1,2 ton. Ditulis dalam kurun waktu 1985 sampai 1990 oleh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Quran ini juga ditulis dengan bahan khusus yang diperkirakan akan bertahan sampai ratusan tahun. Tak cuma itu, Mandala juga terkagum-kagum pada sebuah Al-Quran raksasa yang terbuat dari pelepah pisang yang meski dibuat di abad ke-17 tetap utuh tanpa kerusakan sedikit pun. Kita sampai di tempat Al-Quran terberat ini aja. Tadi ada Al-Quran terbesar sama Al-Quran terberat. Nah, sekarang kita lihat nih Al-Quran terberat Pak Ustadz ya. Nah, ini dia Al-Qurannya nih. Nah, ini ada bacaan Al-Fatihah Pak Ustadz ya. Iya. Ini pembukaannya beratnya 4 kilo. Itu dari apa nih Pak Ustadz? Dari besi Pak Ustadz aluminium. Besi aluminium ya. Ini di apa? Tulis tangan Pak Ustadz? Ya, ini pada tahun 1985 Habib membuat Al-Quran. Jadi yang membuat 1985 sampai tahun 90, jadi kurang lebih waktu 5 tahun. 5 tahun untuk membuat ini ya? Membuat ini. Ini 30 juz Pak? Ya, 30 juz. Total semuanya 306 lempeng. 306 lempeng, 30 juz ini semuanya. Ini banyak nih kalau kita ngeliat nih. Wah, muter semuanya. Di Ini total semua 1,2 ton. 1,2 ton ya? Iya, total semuanya. Ini kalau kulitnya sendiri dari kulit, apa namanya? Sampelnya dari kulit. Oh, sampulnya dari kulit Iya. Pak Ustadz? Harus pelan-pelan ini ya? Iya. Di sini terbuat dari yang lebih uniknya dari pelepah daun pisang ini. Kelapa daun pisang? Nah, Pelepah daun pisang? Iya, jadi daun pisangnya. Jadi pada zaman itu belum adanya kertas, belum ada. Jadi yang dengan sejarahnya Putra Sunan Bonang. Ini tahun berapa dibuat Pak Ustadz? Sekitar abad 17-18 lah, udah lama ratusan sekali. tahun. Ya, Abad 17 ya. Dan di sini alhamdulillah nggak ada kerusakan atau Iya, nggak ada rayap atau nggak apa ya? ada. Alhamdulillah nggak, walaupun Desainnya juga beda Pak? desainnya ini kalau ornamennya waktu itu kita kedatangan Ini dari dari cat air atau apa nih Pak Ustadz? jadi ada tinta khusus dan Tinta di situ khusus ya? tinta khusus, dan di sini dari waktu itu kedatangan ahli untuk penelitian itu di situ diterangkan memang ini pada penulisannya pada abad 17-18, dan di sini memang lebih uniknya ini dari apa namanya, ornamennya sendiri cenderung Filipina. Oh, cenderung Filipina ini ya? Nah, jadi alhamdulillah dalamnya walaupun dalam nggak pernah dibersihin atau apa, alhamdulillah nggak ada kutu atau enggak. Iya ya, cuman kayak apa lembab aja Pak Ustadz ya? Mungkin jarang mungkin dijemur aja Pak Ustadz? Enggak, kita ditaruh di dalam itu mungkin kelembapannya, suhu udaranya kita jaga. Ya pemirsa Was-Was, alhamdulillah nih aku bisa datang ke sini dan bisa ngelihat semuanya dan bisa menambah informasi buat aku. Jujur, selama aku tinggal di Bogor, di daerah Cibubur, aku tuh baru tahu ternyata ada pondok pesantren yang sangat luar biasa, bermanfaat buat kita semuanya, dan ada salah satu keajaiban juga peninggalan Islam, yaitu Al-Quran terberat dan terbesar di sini.